Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 program studi budidaya tanaman hortikultura. Saya di sini akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Tari Kartika Ningsi BP 013, Anissa Oktaviani BP 014, Hafiza Sri Mulia Putri BP 015, Sri Yulia Putri BP 016, Fadila Tika Balestangga BP 017, Sesmita Kusuma BP 018, Yuriza Afeni BP 019, Yeni Kunia BP 021, Siska Puri Maidi BP 022, Rahma Tiara BP 023, dan Watini BP 025. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang demokrasi. Materi tentang demokrasi yang akan dijelaskan oleh Anissa Oktaviani. Kepada Anissa Oktaviani, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Nah, demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi ini merupakan pemerintahan rakyat, yang mana pemerintahan yang rakyatnya itu memiliki peranan yang sangat menentukan. Nah, kata demokrasi ini merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi ini juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat warga negara juga memberikan peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ofilza Sri Mulia Putri. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Menurut Cranenburg, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti cara memerintah dari rakyat. Menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Menurut Kunjoro Powerbopranoto, demokrasi adalah negara yang pemerintahnya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintah negara. Menurut Harry Soche, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Yulia Putri. Manfaat demokrasi. 1. Kesetaraan sebagai warga negara. 2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. 3. Pluralisme dan kompromi. 4. Menjamin hak-hak dasar dan menjamin kebebasan-kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila Atika Boru Sitanggang. Suatu negara dikatakan demokrasi apabila sistem pemerintahannya telah mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi menurut Robert yaitu yang pertama yaitu adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Yang kedua yaitu adanya hak memilih dan dipilih. Yang ketiga yaitu adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Yang keempat yaitu adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman.
Yang kelima yaitu adanya kebebasan mengakses informasi tanpa ancaman. Dan yang keenam yaitu adanya kebebasan yang berserikat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sasmita Kesuma. Baik, nama saya Sasmita Kesuma. Di sini saya akan membahas tentang manfaat dari demokrasi. Yang pertama itu, kita mendapatkan kesetaraan sebagai warga negara. Yang kedua itu, kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Yang ketiga, kita dapat menjaga pluralisme ataupun kompromi dari setiap warga negara. Yang terakhir yaitu, kita dapat mendapatkan jaminan hak-hak sipil dan hak-hak politis kita. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat. Yang pertama, demokrasi secara langsung. Demokrasi ini diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan secara langsung untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu aspiratif, rakyat yang disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Yang ketiga, demokrasi formal. Demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal. Secara hukum menyempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum. Referendum dibagi tiga, yaitu referendum wajib, referendum tidak wajib, dan referendum fakultatif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Hidayatul Salmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis demokrasi, yaitu demokrasi material. Demokrasi ini memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan dalam bidang sosial ekonomi di bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi material dikembangkan di negara sosialis komunis. Dan selanjutnya yaitu demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dan kedua demokrasi tersebut. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menyempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Dan yang selanjutnya yaitu demokrasi liberal, yaitu memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diamalkan bahkan ditolak. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi atau hukum dasar. Dan yang selanjutnya yaitu demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan mensejahterakan rakyat. Negara dibentuk tidak mengenali perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Yeni Kurnia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi parlementer liberal. Demokrasi ini berdasarkan pada masa berlakunya UUD 1945. Periode pertama 1945 sampai 1449. Kemudian dilanjutkan pada masa Republik Indonesia Serikat UUDRS 1949 dan UUDS 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersama dengan berlakunya kembali UUD 1945. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siska Putri Maidi. 2. Demokrasi terpimpin. Mengapa lahir demokrasi terpimpin? Yaitu lahir dari kensyafian, kesadaran, dan keyakinan terhadap
keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer atau liberal yang melahirkan terpecahnya masyarakat baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan dalam kehidupan ekonomi. Ketiga, demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak demokrasi haruslah disertai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Namun, perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan demokrasi. Terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi sampai sekarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Tiara, PP 023 akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai kajian pelanggaran demokrasi. 4 contoh pelanggaran pelaksanaan demokrasi dari masa ke masa. 1. Money politik atau politik uang, yaitu suatu bentuk pemberian atau menyuap seseorang supaya tidak memilih calon yang sesuai dengan keinginannya. Praktek politik uang dilakukan dengan cara pemberian uang, sembako kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat sehingga mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Yang kedua, intimidasi. Seringkali ada oknum yang melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos satu calon. Intimidasi adalah perilaku yang akan menyebabkan seseorang merasa takut cedera atau berbahaya. Contoh kasus intimidasi dalam pelaksanaan demokrasi yaitu kasus kekerasan dan intimidasi selama berlangsungnya masa kampanye pemilihan kepala daerah atau pilkada. Yang ketiga, penggelembungan suara salah satu kandidat. Kehilangan satu suara atau penggelembungan satu suara merupakan noda bahkan cacat dalam proses rekapitulasi penghitungan pemilu. Proses rekapitulasi tetap menetapkan azas jujur dan adil atau jurdil sebagai landasan moral dan etika. Yang keempat, tragedi Trisakti, yaitu merupakan sebuah peristiwa kelam dalam sejarah demokrasi di Indonesia, di mana hal ini merupakan sebuah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan. Hanya sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Watini BP 025. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara biasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Sekianlah hasil presentasi kami pada sore hari ini. Salah dan jangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.